Hari ini first time aku ikut puasa di Indonesia. Di dunia ini, ada lebih dari 2 miliar muslim. Jumlah yang sangat besar, tersebar di berbagai benua, budaya, dan bahasa. Tapi kalau orang luar bicara tentang Islam, biasanya yang langsung terbayang adalah Timur Tengah, padang pasir, Masjid Megah, dan kota-kota seperti Mekah atau Madinah. Gambaran itu sudah begitu melekat, seolah-olah Islam hanya milik satu kawasan saja. Namun ada satu fakta yang sering membuat banyak orang di luar negeri terkejut. Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ternyata bukan berada di Timur Tengah. Negara itu justru berada jauh di Asia Tenggara. Sebuah negara kepulauan dengan ribuan pulau, ratusan budaya, dan jutaan cerita. Negara itu adalah Indonesia. Dengan lebih dari 200 juta muslim, Indonesia sebenarnya memiliki salah satu perayaan Ramadan terbesar di dunia. Tapi yang membuatnya istimewa bukan hanya jumlahnya, bukan hanya soal statistik atau angka. Yang membuatnya benar-benar berbeda adalah bagaimana Ramadan dirasakan dan bagaimana ia hidup di tengah masyarakat. Kalau kamu pernah berada di Indonesia saat bulan Ramadan, kamu pasti akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sekitar pukul 4 sore, suasana mulai berubah. Jalanan yang biasanya biasa saja, tiba-tiba menjadi hidup. Di pinggir jalan mulai bermunculan gerobak-gerobak kecil. Sederhana, tapi penuh warna. Ada yang menjual gorengan hangat yang baru diangkat dari minyak. Ada kolak dengan kuah santan manis yang menggoda. Ada es buah dengan potongan segar yang tampak begitu menyegarkan. Cendol, pastel, risol, dan berbagai jajanan lainnya tersusun rapi, seolah memanggil siapa saja yang lewat untuk berhenti sejenak. Fenomena ini dikenal dengan satu istilah yang sangat khas, takjil. Dan aktivitas mencarinya, berburu takjil, sudah menjadi semacam tradisi tersendiri. Bahkan banyak orang menyebutnya dengan istilah yang lebih santai, wartakjil. Menariknya, makanan-makanan ini sebenarnya bukan sesuatu yang langka. Di hari biasa, kita bisa menemukannya dengan mudah. Tapi entah kenapa, saat Ramadan, semuanya terasa berbeda. Lebih menggoda, lebih spesial. Seolah ada rasa yang tidak bisa ditemukan di bulan lain. Mungkin karena ada penantian di baliknya. Ada rasa lapar yang ditahan seharian. Ada harapan kecil yang menunggu waktu berbuka. Dan ketika semua itu bertemu dalam satu momen, rasa sederhana pun bisa menjadi luar biasa. Namun jika kita melihat lebih dalam, pasar takjil sebenarnya bukan sekedar jual beli makanan. Ada sesuatu yang jauh lebih menarik yang terjadi di sana. Sesuatu yang sering tidak kita sadari. Dalam ilmu sosial, ada konsep yang disebut ruang ketiga. Ini adalah tempat di mana orang bertemu di luar identitas formal mereka. Bukan sebagai pekerja, bukan sebagai atasan atau bawahan, bukan sebagai kelompok tertentu, tapi sebagai manusia biasa. Dan selama Ramadan di Indonesia, pasar takjil berubah menjadi salah satu ruang ketiga yang paling hidup. Di sana, orang-orang yang mungkin tidak pernah saling kenal bisa berdiri dalam satu antrian yang sama. Seorang pekerja kantoran bisa berdampingan dengan tukang ojek. Seorang mahasiswa bisa bercanda dengan pedagang. Bahkan orang yang berbeda agama pun bisa berada di tempat yang sama, menikmati suasana yang sama. Interaksi kecil mulai terjadi. Sapaan singkat, candaan ringan, senyuman yang mungkin tidak berarti banyak, tapi cukup untuk mencairkan suasana. Berapa ini? 5.000. Makasih ya. Iya, sama-sama. Percakapan sederhana seperti ini mungkin terlihat sepele, tapi justru dari hal-hal kecil seperti inilah hubungan sosial terbentuk. Bukan dari peristiwa besar, bukan dari momen dramatis, tapi dari interaksi singkat yang hangat dan tulus. Kadang kita tidak menyadarinya, tapi momen seperti ini bisa meninggalkan kesan yang dalam. Berdiri bersama orang asing, tertawa sebentar, lalu pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Hal inilah yang sering membuat banyak orang asing merasa terkesan ketika datang ke Indonesia saat Ramadan. Banyak dari mereka sebenarnya sudah familiar dengan konsep puasa. Mereka tahu apa itu Ramadan, tapi yang tidak mereka duga adalah suasananya. Di banyak negara lain, Ramadan cenderung menjadi pengalaman yang lebih personal, lebih privat.
Kalau seseorang berpuasa, itu adalah urusan dirinya sendiri. Orang di sekitarnya tetap menjalani hari seperti biasa, tetap makan siang. Tidak ada perubahan besar di ruang publik. Tapi di Indonesia, Ramadan terasa seperti milik bersama. Kamu akan melihat dekorasi di pusat perbelanjaan, lampu-lampu yang menghiasi jalanan, spanduk dan ornamen yang memberi nuansa khas, masjid-masjid yang penuh, suara azan yang terdengar jelas 5 kali sehari. Restoran menawarkan paket buka puasa, undangan berbuka bersama datang dari berbagai arah. Bahkan orang yang tidak berpuasa pun ikut meramaikan suasana. Ada yang ikut berburu takjil, ada yang ikut berbuka bersama teman-temannya. Semua terasa seperti sebuah perayaan besar, bukan hanya ritual ibadah. Bagi banyak orang asing, ini adalah pengalaman yang sangat unik. Mereka melihat bagaimana satu praktik agama bisa menjadi pengalaman sosial yang luas. Bukan hanya soal hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga hubungan antar manusia. Ada yang mengatakan bahwa mereka merasakan hangatnya Islam di Indonesia. Bukan hanya dari ibadahnya, tapi dari sikap orang-orangnya. Dari cara mereka menyambut, dari cara mereka berbagi, dari cara mereka menghargai perbedaan. Mereka melihat sesuatu yang mungkin jarang mereka temukan di tempat lain. Mereka melihat masjid berdiri berdampingan dengan gereja. Mereka melihat orang-orang dengan latar belakang berbeda hidup berdampingan dengan santai. Dan hal itu membuat mereka terkesan. Tentu saja bukan berarti Indonesia adalah tempat yang sempurna. Setiap negara punya tantangan dan masalahnya sendiri. Tapi jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, ada satu hal yang cukup unik di sini. Kemampuan untuk hidup bersama tanpa selalu mempermasalahkan perbedaan. Tidak selalu penuh debat, tidak selalu penuh konflik. Kadang cukup dengan cara yang sederhana, seperti berdiri dalam satu antrean yang sama, seperti berbagi makanan, seperti tertawa bersama di sore hari. Ramadan di Indonesia bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga tentang bagaimana manusia saling mendekat, bagaimana sekat-sekat sosial bisa sedikit menghilang, bagaimana orang-orang bisa merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mungkin karena itulah banyak orang merasa suasana Ramadan di Indonesia begitu hangat. Karena di balik semua tradisi itu, ada nilai yang sangat kuat. Nilai kebersamaan, nilai toleransi, nilai kemanusiaan. Dan yang menarik, bagi kita yang tinggal di sini, semua ini sering terasa biasa saja. Pasar takjil, buka bersama, jalanan yang ramai, orang-orang yang berbagi, semua itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita tumbuh dengan itu. Kita terbiasa dengan itu. Tapi justru karena terbiasa, kita kadang lupa bahwa apa yang kita miliki ini tidak selalu ada di tempat lain. Bagi banyak orang di luar sana, ini adalah sesuatu yang langka, sesuatu yang spesial. Sebuah momen di mana agama tidak hanya menjadi identitas, tapi juga menjadi jembatan. Jembatan yang menghubungkan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Dan mungkin disitulah letak keindahannya. Bukan pada kemegahan acaranya, bukan pada ramainya suasananya, tapi pada hal-hal kecil yang terjadi di dalamnya. Pada senyuman yang dibagikan, pada percakapan singkat yang hangat, pada kebersamaan yang terasa begitu alami. Ramadan di Indonesia mengajarkan satu hal sederhana, bahwa di tengah perbedaan selalu ada ruang untuk bertemu, selalu ada cara untuk saling memahami. Dan terkadang semua itu bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana, seperti berburu takjil di sore hari.